Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Fikri Aparigi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana dengan NIM 415181110137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan proyek data science sebagai tugas UAS mata kuliah proyek data science. Nah, langsung saja. Jawaban nomor 1, A, yaitu sebutkan algoritma data science yang lain Anda pahami dan jelaskan mengapa. Nah, salah satu algoritma data science yang saya pahami yaitu Naive Bayes. Naive Bayes itu adalah algoritma untuk mengklasifikasikan data menggunakan metode probabilitas dan statistik yang bertujuan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan kejadian atau data di masa lampau. Ciri utama dari Naive Bayes ini adalah asumsi yang kuat pada independensi dan masing-masing kejadian. Beberapa penggunaan Naive Bayes yaitu antara lain untuk mengklasifikasikan dokumen teks, otomatisasi diagnosis medis, dan mendeteksi serta menyaring spam. Ya, nomor 1B yaitu pertanyaannya, jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Nah, algoritma data science itu biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data termasuk dalam suatu kategori tertentu. Yang kedua itu regresi. Regresi ini digunakan untuk melakukan proyeksi nilai berdasarkan pola data yang sudah ada. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi ini digunakan untuk melihat keterkaitan dan hubungan antar data. Yang keempat, pengelompokan atau clustering. Digunakan untuk melihat pola pengelompokan data berdasarkan ciri-ciri yang mirip. Yang kelima, ada pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Digunakan untuk mengurangi jumlah dimensi yang kompleks menjadi sederhana agar dapat memudahkan dilihat secara visual server. Digunakan untuk perhitungan yang lebih sederhana. Yang keenam ada reinforce dan deep learning. Digunakan untuk membuat sistem berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Misalkan bisa membedakan gambar, computer vision, bisa membedakan kalimat kata, dan kecerdasan buatan lainnya seperti chatbot. Nah, nomor 1C pertanyaannya adalah apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus. Nah, dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus adalah dengan cara memperhatikan tipe dataset, tujuan penelitian, struktur dari data yang akan dianalisis, jumlah record, jumlah atribut dari dataset tersebut, dan disesuaikan dengan algoritma yang cocok. Nomor 2A itu pertanyaannya, jelaskan beberapa jenis data science task. Nah, data science task itu yang pertama ada klasifikasi dan regresi. Teknik untuk memprediksi target variabel berdasarkan input dari variabel. Prediksi berdasarkan generalisasi model yang dibuat dari dataset sebelumnya. Pada regresi, output yang dihasilkan adalah numerik. Pada klasifikasi, output yang dihasilkan polinomial maupun kategoris. Yang kedua ada clustering. Clustering ini adalah proses untuk mengenali suatu kelompok dalam dataset. Yang ketiga ada text mining. Text mining ini adalah data science aplikasi yang input datanya adalah teks seperti dokumen, pesan email, dan web. Nah, yang 2B pertanyaannya, apa itu CRISP-DM? Nah, CRISP-DM ini awalnya dibangun oleh 3 perusahaan yaitu SPSS, Daimler, Chrysler, dan NCR, yang kemudian dikembangkan ratusan organisasi dan perusahaan secara bersama-sama. CRISP-DM merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining.
dan memiliki 6 tahapan, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, nomor 2C, pertanyaan sebutkan tahapan yang ada di data science process. Nah, yang pertama itu ada knowledge discovery goals. Nah, ini adalah langkah pertama dalam mengerjakan sebuah aktivitas data mining, adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau organisasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Nah, yang kedua ada data integration. Nah, sesuai dengan tujuan kegiatan data mining, maka asal muasal sumber data akan ditentukan, dikumpulkan, dan digabungkan menjadi sebuah data target. Yang ketiga ada data processing. Nah, dataset yang dihasilkan seringkali bersifat mentah dan kurang berkualitas. Misal terdapat nilai yang hilang, salah input nilai, dan tidak konsisten. Akibatnya perlu dilakukan pemrosesan data terlebih dahulu. Proses pembersihan mencakup menghilangkan duplikasi data, mengisi atau membuang data yang hilang, memperbaiki data yang rusak atau tidak konsisten, dan memperbaiki kesalahan. Yang keempat ada data mining. Data yang telah diformat sekarang siap untuk diproses menggunakan algoritma data mining. Proses ini merupakan proses inti dari proses ekstraksi pengetahuan dari data. Algoritma atau metode akan dipilih sesuai dengan tujuan kegiatan data mining yang telah ditentukan pada tahap yang pertama. Nah, yang kelima ada knowledge evaluation. Model pengetahuan yang ditemukan perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti bagi pihak yang berkepentingan. Model pengetahuan yang dihasilkan dari proses data mining juga harus dievaluasi berdasarkan ukuran tertentu. Yang keempat itu yang A, jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Nah, tahapannya itu yang pertama ada training dataset. Ini digunakan untuk membuat model dengan atribut dan target yang diketahui. Yang kedua itu test set, yaitu bagian data yang kita tes untuk melihat keakuratannya atau dengan kata lain melihat performanya. Yang ketiga ada learning algorithm. Tahapan ini untuk memberikan kemampuan belajar pada mesin komputer itu sendiri. Pembelajaran mesin ini akan dapat dihasilkan proses input atau output tanpa harus memakai kode program tertentu. Yang keempat ada evaluation model, merupakan tahap di mana kita mengukur kinerja atau performance dari suatu model. Yang kelima ada assemble model. Proses ini untuk berbagi model dasar yang beragam digunakan untuk memprediksi sesuatu. Yang 4B, bagaimana cara memvalidasi model data science. Ada dua teknik validasi yang lumrah atau sering digunakan untuk validasi model. Yang pertama adalah split validation, yaitu merupakan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah dan data latih serta data uji. Yang kedua ada cross validation, yaitu melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. C, pertanyaannya apa kegunaan dari data visualization? Kegunaan dari data visualization ini adalah untuk menyampaikan ringkasan data atau tren kunci dalam data dengan cepat sehingga audiens dapat melihat tren atau melakukan perbandingan. Visualisasi yang kurang memiliki integritas grafis dapat memberikan kesan tertentu secara visual, tetapi mungkin tidak didukung dalam hal data. Sebuah standar umum seperti live vector
yaitu rasio tingkat perubahan dalam grafik dengan tingkat perubahan dalam data. Biasanya digunakan untuk menilai masalah integritas grafis dalam visualisasi. Nah, yang D, pertanyaannya yaitu apa tugas yang paling menantang atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data science? Menurut saya tugas yang paling menantang adalah melaksanakan riset, penelitian, perancangan, dan menganalisis berbagai sumber temuan data untuk mencapai objektif target bisnis dan mengembangkan produk perusahaan, dan menjadi penanggung jawab untuk menjaga kualitas data perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.